terus kalian akan dituntut lagi dengan hal yang pernah kalian kasih. Kalau kalian nggak kasih itu lagi ke orang pintar tersebut, kalian yang akan diteror. Katakan bangsa halus yang datang kepada kami, tapi rasa sakit yang sangat menyakitkan. Kalian harus paham, bangsa kami akan memusnahkan. Oke. Ini kita hanya bagian wajah aja yang ini. Ini sebenarnya ini energi-energi api semua. Ini banaspati atau bisa kepala yang terbang tapi berwujud api, kepala api yang sama dia, tapi mulutnya itu kayak lebih lebar ke sebelah ketimbang di sini. Jadi mulut sosok yang api ini dia itu ke samping sini. Ke samping sini ya. Oh ya. Terus ketawanya wah gitu. Kayak suara cempreng gitu. Tuh. Nah, ini ya bisa bilang api, yang di sini berbalut api, dan ini sosok yang Nanda bilang dia tuh kayak dibalut itu gitu. Dibalut apa? Kain Kafan, cuman belum dikafani, cuman kayak diikat ya, aja diikat gitu. maksudku. Udah di zoom. Jadi gimana? Nampaknya cerita dia cukup dalam karena dan gimana ya? Sosok yang masuk ke Sigit memang gimana ya? Aduh, ini dia bukan seperti persekutuan sih. Maksudnya bukan yang tadi itu yang digambar itu bukan itu makhluk dia, bukan gitu. Cuman sosok laki-laki yang berikat kafan itu sama banaspati itu mereka menyatu berteman dan bermusuhan kayaknya sama sosok yang masuk ke Sigit. Gitu. Contohnya gini, dia dibuang fik sama orang pintar dan dikawal dengan sosok dua tadi yang untuk menyerang sosok itu terus menerus gitu. Menyerang sosok itu terus menerus, jangan sampai dia seperti balik lagi ke pemiliknya atau sosok dua ini yang seperti yang satu kepala api sama yang berikat kain kafan ini seperti ingin menghancurkan agar si sosok ini tidak sempurna. Dengan ketidaksempurnaannya dia kan tidak ada lagi kekuatan. Dan dua sosok ini yang aku bilang tadi, yang aku gambarkan itu cukup keras gitu. Kalau sosok yang berikat kain kafan itu lebih suka menggigit gitu. Dia kekuatannya tuh kayak gigitan. Nah, kayaknya ya yang aku dapat. Terus sosok yang api itu menghantam juga gitu. Jadi terus diteror. Sosok yang masuk ke Nanda itu kayak contohnya seperti Oh iya, ke Sigit. Ke Sigit itu seperti dianiaya gitu. Saya sering membantu tuh manusia, tapi manusia ini kok jadi lupa saya, malah membuang dan menyiksa saya. Saya mau dibuang, tapi kan bisa baik-baik, tidak seperti itu. Dan sosok ini ingin membalas, tapi tidak bisa membalasnya karena ada kuncian dari beberapa orang yang membantu si manusia lepas dari sosok itu. Inilah akibat orang yang mengambil barang atau mengambil suatu hal tapi tidak memahaminya gitu. Sebenarnya sosok ini juga nggak banyak tuntutan. Apa aku tadi di awal bilang ada tuntutan nggak? Seperti ada tuntutan, cuman pas kita gali kan kepastiannya. Jadi memang coba masukin aja, gitu. Ya, ini belum dimasukin udah dapat ceritanya kan? Ceritanya. Kalian kalau mau ngambil suatu hal, pahami gitu. Pahami baiknya gimana, resikonya gimana. Jangan pula jatuhnya malah mandang
baiknya aja gitu. Mandang keuntungannya aja. Negatifnya ingin itu. Dan aku dapat kabar pun orang itu pun kayaknya udah sakit-sakitan kayaknya dengan apa yang dia buat. Berarti Le, yang sosok 2 tadi itu dari orang yang membantu dia untuk membuang sosok itu. Iya, 2 sosok tadi itu. Gitu. Dia mengambil keuntungan dengan jin, tapi memutuskannya juga bahaya sih. Maksudnya juga sosok ini, ya aku diambil baik-baik, ya seharusnya datang lagi ke pihak pertama, ngomong bla bla bla, aku udah ini malah datang ke pihak lain untuk memutuskan itu. Jadi hancur sih. Gitu. Jadi jatuhnya dia kayak diambil baik-baik, dibuangnya disiksa gitu. Kayak dihancurkan gitu. Jadi gimana ya? Ya itulah yang aku bilang tadi. Kalau mau ngambil sesuatu pahami dulu. Nah, terus lihat resikonya, keuntungannya. Jangan pasang keuntungan aja tapi nggak mau resiko. Nggak mau resikonya ya. Gitu. Jadi mau untung aja gitu ya. Kalau kayak gini nih, ini pun nggak bakalan lama gitu. Kalau misalnya sosok itu pun gimana ya? Udah selesai gitu. Dan sosok yang 2 tadi itu akan menyerang lagi ke orang yang punya sosok itu. Hah? Iyalah, dia kan udah menjalankan tugas. Oh, tugasnya udah selesai gitu ya? Iya. Kalian kalau guys, kalian minta bantu sama orang pintar, ya lihat-lihat dulu orang tuh, jangan langsung minta bantu blok. Apalagi kalian minta bantu sama orang pintar, ini garis merah aja. Kalian minta bantu sama orang pintar, tuh orang pintar minta kayak contohnya tumbal atau minta sesuatu yang nggak masuk di akal lah gitu. Itu hati-hati guys, karena itu seperti perjanjian yang dimana kalian menyuruh dia, kalian diikat sama dia, terus kalian akan dituntut lagi dengan hal yang pernah kalian kasih. Kalau kalian nggak kasih itu lagi ke orang pintar tersebut, kalian yang akan diteror gitu. Oke guys, nampaknya Anda terkoneksi dengan Permisi, bisa kita berbicara? sosok itu. Permisi, bisa kita berbicara sebentar? Aduh. Kayak ada tembakan gitu loh dari sana. Langsung kena ke dada sama kepala aku. Pantas kok pandangan aku ke sana terus. Pandangan aku ke sana terus. Cepat kali gila. Aduh, sakit kali. Jadi aku bilang terkoneksi bukan berarti masuk ya, maksudnya terkoneksi itu apa yang kita ceritakan tuh nyambung ke dia dan dia tidak terima. Jadi dia ada serangan gitu. Kayak cahaya merah gitu langsung Iya, di bagian itu aku kayak pandangan aku ke sana. Aku sih udah tahu tuh tadi tuh ada tembakan dari Banaspati itu karena aromanya aroma-aroma yang pernah terjadi, pernah aku hadapi juga. Jadi kayak kenanya di bagian kepala sama dada, jadi sakit kali kepala sama dada aku nih. Ceritanya dibilang rumit, nggak rumit guys. Ini kayaknya langsung
di mana posisinya dulu pengalaman kita medium, yang biasanya AW itu ke medium, tapi ini kayaknya langsung ke hard, yang dimana posisinya langsung bersangkutan dengan berhadapan dengan sosok-sosok yang besar ataupun tinggi kapasitasnya. Oke. Mungkin tadi aku coba mencari rokok gitu. Apalagi setelah itu yang kau rasakan? Panas badan aku. Panas? Oke, nampaknya dia mau masuk. Permisi, selamat malam wahai makhluk Tuhan Allah. Tidak perlu kau ikut campur. Jangan urusan kami. Kami sebenarnya tidak ingin ikut campur dengan urusan kalian. Cuman kenapa kalian pula yang di awal masuk ke dimensi kami? Sosok itu Kenapa sosok itu? Kayak ada suara. dia Ya kan, Bas? kami. Oke guys, ini sosok ini kayak mengundang. Terus ada suara gitu, di bagian situ. Apa suara bos? Suara bos? Ah, bos ini. Dia milik kami. Kami diperintahkan untuk menghancurkan agar dia tidak melukai. Kami tidak ingin bertengkar dengan kalian. Tapi kami hanya prihatin dengan apa yang kalian lakukan, hal yang seperti itu. Kami hanya diperintahkan. Ya kalau cuman diperintahkan, ya wes, urusan kamu, serah. Kalian tidak usah ikut Tapi lelaki yang berikat kain di daerah muka kepalanya itu siapa? Tidak perlu kau tahu. Karena dia juga membantu untuk menghancurkan sosok itu. Ya sudah, kami juga nggak ada urusan sama kamu sebenarnya. Jangan ikut campur. Saya peringatkan. Jangan ikut campur. Jika kalian masih ikut campur,
Panasnya ya Allah. Aku juga bingung tadi ya. Untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini itu seperti apa? Mau gimana nyelesainnya? Iya sih. Karena bingung guys, gimana yang pendapat kalian? Biasanya kita sosok-sosok yang mempunyai suatu hal cerita, ini nggak ada sosok manusia itu nggak ada, malah sosok jinnya. Jadi jin sama jin. Yang satu ini juga yang terikat ini jin besar juga, tapi kalahnya karena backupan si penyerang dengan kelompok jinnya. Iya, betul. Gitu, karena dia nggak ada backupan manusianya gitu. Jadi dia makanya kalah. Cuman si sosok jin itu juga sebenarnya enjoy gitu. nggak kayak gimana ya, menjahati si yang dia bantu pemiliknya. Cuman kok pemiliknya yang kayak jin jadinya. Iya gitu. betul sih, yang kayak ingin menghancurkan sosok tersebut. Jadi guys, ceritanya tuh di sini gini. Ada seorang manusia yang bersekutu atau mempunyai kodam pendamping yang dikasih ke orang, tapi tujuannya bukan dia ingin mengilmu, tapi ingin kesenangan dia. Jadi si manusia ini mintalah sama orang pintar dan dimaharkan tuh gitu. Cuman dalam kontrol yang negatif gitu. Cuman setelah hal negatifnya dapat kepuasan dari persekutuan itu, si jin ini campakkan, tapi si manusia ini tidak mengembalikan sosok tersebut dengan pemiliknya, tapi malah melepaskan dengan orang lain dengan cara orang itu sebenarnya benar, tapi salahnya malah menyiksa gitu. Sedangkan sosok ini hanya ikut kemauan si tuan dan pemilik kedua gitu. Betul. Nggak harus kayak gitu. Selagi tidak ada kerugian, kita kalau ingin sudah ya udah lepaskan baik-baik, atau dengan ruqyah mandiri kita, ayat kursi, sholat hajat gitu kan, dan banyaklah istighfar dengan perbuatan kau gitu. Cuman ini malah diserang lagi dengan hal yang berbeda, jadi kasihan si makhluk ini gitu. Jadi kayak sosok itu pun nggak usah jadi campur kita gitu. nih bingung mau gimana gitu kan, apa dibebaskan gitu. Ya kalau aku sih, dari pendapat aku ya udah kita bebaskan, maksudnya lepaskan aja ikatan itu. Karena kecuali sosok yang diikat ini dia merugikan, tapi ini kan tidak merugikan, dia juga butuh tempat yang tenang sebenarnya. Ya sudah, tapi malah disiksa-siksa terus sama sosok ini dan keilmuan orang pintar itu gitu. Siapa kamu? Sabar. Tadi kamu marah, terus di pertengahan marah kamu bisa meredamnya. Terus datang lagi dengan tenang. Yeah. Apakah kamu tidak terusik gitu dengan kami? Tadi kamu bilang terusik kan? Oke. Baik. Ya sudah. Kamu insya Allah ada jalan keluarnya untuk jalan kami dengan doa ya. Cuman mungkin kami akan berhadapan juga dengan yang menyerang kamu itu. Betul. Ya sudah. Silakan keluar. Jadi guys, kenapa tadi dia bisa meredam amarahnya? Karena juga pertama dia kesal, pelampiasan. Cuman dia berpikir, ya mungkin ini petunjuk dari Tuhan, mungkin yang dimana posisinya dia harus meredam, dan dia percaya bahwa mungkin kita bisa menyelesaikan peka gitu. Kenapa lagi? Sudah saya bilang. Sudah kamu bilang? Tidak usah ikut campur. Baik.
tidak ikut campur, cuman ingin lepaskan dia atau doakan dia aja gitu ke jalan yang baik, biar daripada di sini-sini gitu. Sudah ikut campur. Jadi ya udah, kalau memang kamu bilang ikut campur ya terserah, itu tanggapanmu, tapi kami tidak pernah mau ikut campur sebenarnya. Dan ikut campur Menjadi gantinya. apa hal kamu mau nyerang-nyerang nih? Kami hanya ingin membebaskan dia aja, ketimbang di sini. Sudah ikut campur dengan urusan kami. Kamu yang ikut campur dengan urusan kami, ingin mendoakannya. Kau sudah mengagalkan rencana Tuanku. Lalu apa yang mau kamu buat? Dia mengundang hal negatif yang di sini untuk bergabung. Sampai tadi banyak sosok-sosok yang sudah berkumpul, tapi ini yang mendukung sama yang tidak mendukung dengan apa yang kita lakukan. Nampaknya mereka tahu bahwa akan terjadi keributan, pembebasan sosok yang terikat. Kenapa kalian membuat keributan di tempatku? Toh saya teriak-teriak, sudah malam ini. Apa ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Memang manusia hanya mengganggu saja. Sudahlah, tak ada hal mau ribut-ribut atau bertengkar ya, biar kamu lebih paham. Mendingan kamu sama seperti dia kembali ke habitat atau kelompok kamu, berjalan ke dalam hal yang baik-baik. Sudah membuat keributan. Dan kalian mengundang amarahku. Kalian sudah mengundang amarahku. Kalian sudah mengganggu ketenanganku.
Kalian sudah buat kekacauan. Yang buat Dari tempatku! yang buat kekacauan itu kamu, bukan kami. Dari tempatku! Ya udah, kalau ini tempatmu, kan kami mengambil sosok tadi aja. Manusia hanya mengganggu ketenanganku saja. Sosok seperti kamu hanya membuat kekacauan saja. Sudah saya bilang. Sudah. Ini tempatku! Sudah dibilang. Penunjuk jangan diladenin sosok yang itu. Oh guys, tadi ada tarikan yang dimana sosok dari golongan lain membantu dia. Semuanya kuperintahkan. Datang! Kalau kamu kayak gitu hanya menghancurkan tempatmu sendiri.
bisa tenang? Katanya tadi tempat kamu di sana. Kenapa kamu pindah keluar? Kamu ngapain keluar? Iya, katanya tadi di sana tempat kamu. Kamu kan di dalam. Enggak. Ini sosok ini. Mari apa? Kita selesaikan. Saya kan kok di sini, bukan di tempat kamu tadi. Enggak di sini. Ada kayu itu. Terus, goyang lagi. Sudah, Pak. Kami tidak ingin mencari. Full terang ya. Gelap kali lampu di sini. Nggak apa-apa. Mari kita selesaikan. Sekarang kita impas. Sosok ini masih keras kepala guys, untuk memutuskan kita tidak ikut campur dalam pembebasan sosok.
Mana? Baik guys, dari teman halus masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kek? Saya yang menghadapi dia. Baik, terima kasih. Saya pamit. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada teman halus masuk untuk dimana posisinya dia menangani beberapa makhluk secara halus. Oke, kita berada di posisi ini seperti semak, udah rata ya. Tapi tadi sosok itu ngebawa ke sini karena di bagian sini ya bos ya. Dimana posisinya mereka gerbangnya negatif di sini semua, dibawa untuk ngebantu. Jadi kita pasti berada di depan gerbang. Target. Kamu yang berada di sini ya? Adalah sini untuk berharap. Kalian jangan merasa Kami tidak merasa hebat. kalian lemah.
Kau terlalu teruslah, terus. Kenapa? Suara itu. Virus kita berada pas di depan. Untuk menolak.
dari teman halus untuk menetralkan. Oh iya. Mungkin dari teman halus Romo datang untuk menetralkan tempat dan sekitar.
yang munafik itu akan habis dengan permainannya. Maafkanlah apa yang telah terjadi. Sebenarnya keselamatan diri saya itu tidak penting, karena sangat menyayangi kalian. Tetapi terkadang keselamatan kalian terancam bukan karena makhluk halus yang kalian hadapi, karena dari bangsa kasar kalian sendiri. Semua yang telah berlalu itu hanya jembatan api. Kalian akan habis di masa api ini, dan kebahagiaan akan datang. Manfaatkanlah kebahagiaan itu jika kelak datang. Inilah masa kemunafikan telah berakhir. Terima kasih. Tapi ini untuk yang kedua kalinya saya menyampaikan. Rasa sakit yang kami alami, yang sangat menyakitkan, bukan luka atau bahaya dari serangan manusia ataupun bangsa halus yang datang kepada kami. Tapi rasa sakit yang sangat menyakitkan. Kalian harus paham, bangsa kami akan musnah pada akhir, dan kalian pada awal. Bagi kami, bertemu dengan kalian adalah sejarah terbaik yang kami miliki. Itu saja. Dan kami selalu mengharapkan doa. Andai kata alam ini bisa dibalikkan, kami menginginkan kehancuran lebih awal daripada kalian. Itulah rasa sakit yang sangat menyakitkan. Kalian pergi lebih awal dari kami itu sangat menyakitkan, karena tidak mudah mendapatkan manusia yang bisa berpikir dan tahu arti nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan bukan hanya sekedar nama, tapi arti hidup yang kalian jalani. Separuhnya kalian mengerti tentang itu. Selamat. Jika kebahagiaan itu datang, jangan lupa kepada Ilahi. Itu saja. Assalamualaikum. Satu pesan saya, hanya perbuatan sia-sia jika kalian menjelaskan sesuatu yang kalian lihat, tapi tidak dilihat oleh yang lain. Itu saja. Ingat, kebencian dan kemunafikan akan menghancurkan semuanya. Kami bangsa halus sangat menyayangi kalian. Terima kasih. Selamat.
tutup. Mungkin perjalanan malam ini guys sudah sampai di sini. Kami tidak bisa closing rapi-rapi ya, karena kami tidak bisa closing rapi. Ambil baiknya, buang buruknya. Pada dasarnya, jika kebenaran itu datang itu dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jika kesalahan itu datang murni dari diri kami sendiri. Jangan menilai orang dari luar, karena kita terkadang memetik mangga yang luarnya bagus tapi dalamnya busuk. Hati-hati. Tapi hidup itu jangan tanamkan dendam, tapi ingat aja, karena dengan mengingat kita bisa berhati-hati. Tetapi terkadang ya jiwa manusia mau gimana lah. Intinya ya ambillah baiknya, buang buruknya. Apa yang kusampaikan mungkin masih banyak salah, ataupun setiap manusia kan punya kekurangan dan motivasi lain-lain kan. Gitu aja. Oke guys, jangan lupa like, subscribe dan share. Terus ikuti perjalanan selanjutnya. Kami murni sebenarnya mengajarkan di sini. Yang jahat belum tentu jahat, yang baik belum tentu baik. Seperti itu. Yang takut tidak perlu kita takuti, karena takut sebenarnya ya kepada Sang Ilahi. Tapi yang namanya rasa takut itu wajar, tapi yang berlebihan itu hanya kepada Ilahi, yaitu Allah. Oke, Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.